Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kepo Gengs, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya, serta diberikan keberkahan setiap langkahnya. Dalam video kali ini, izinkan kami dari tim Kepo Gengs untuk memberikan informasi terupdate mengenai beberapa aplikasi yang belakangan ini sudah tidak ada kabar, seperti CFG Football, Yagol Football, dan aplikasi MFG Football. Nah, dari grup salah satu yang ada di dalam Telegram, kami mendapatkan informasi dari seorang admin yang bernama Nico Hayden. Tidak tahu siapa dia, namun dalam grup ini dia merupakan seorang admin, yang berarti dia mengetahui akses untuk menuju Yagol maupun CFG. Dia tahu alur permainan yang ada di sistem tersebut. Dalam share informasinya berbunyi seperti ini. Dimohon tetap tenang, karena bukan 1-2 orang saja dilayani, melainkan banyak orang. Hal seperti ini sudah pernah terjadi juga, dan endingnya lancar lagi. Kalau terus melakukan penarikan di tanggal yang sama, ya pasti terhambat, butuh proses pengecekan satu persatu. Hanya proses antri keterlambatan saja. Jangan panik, insya Allah semua aman. Dari statement ini, pertanyaannya adalah mengenai mengapa proses withdraw yang begitu lama, serta tak landing-landing ke rekening rekan-rekan yang melakukan proses penarikan. Direspon seperti ini, bagaimana tanggapan teman-teman semua? Apakah logis? Karena ada penarikan secara serentak menyebabkan sistem error. Bagaimana pendapat teman-teman? Statement yang kedua, informasi yang diberikannya seperti ini. Info dari diskusi saya dengan upline soal tertunda atau keterlambatan withdraw dalam 2 hari ini adalah: yang pertama, adanya isu besar-besaran dari pesaing atau barisan sakit hati tentang Yagol scam, Yagol bubar, Yagol penipu yang membuat para member yang terpengaruh menarik uangnya secara massal, mengakibatkan terjadinya lonjakan transaksi dalam pihak gateway payment atau pihak ketiga, yang notabene biasanya melayani 15-20 ribu transaksinya per hari, meningkat hingga 3 kali hingga 5 kali akibat penarikan secara massal dan member Yagol saat ini, dari member Yagol saat ini ataupun dari member CFG saat ini. Karena aplikasi CFG maupun Yagol adalah sistem yang serupa. Jadi harus kawan-kawan semua pahami, pernyataan seperti ini apakah logis disampaikan seorang admin untuk memberikan ketenangan kepada member-membernya. Yang kedua, pihak gateway payment menghindari adanya pantauan dari OJK tentang transaksi yang melebihi daripada rata-rata harian, membuat pihak gateway payment mengerem dulu agar tidak menerima surat cinta dari OJK akibat transaksinya yang meningkat tajam. Alasan lain selain karena penarikan secara massal, tim gateway payment-nya membatasi sehingga menutup transaksi untuk melakukan penarikan. Seperti itu statement yang kedua ya. Demikian infonya. Info dari hasil diskusi ini adalah obrolan dengan orang yang mengerti akan alur dan skema perbankan. Bila ada yang tidak sesuai, mohon dimaklumi. Seperti itu yang kedua. Dan adalah lagi statement informasi yang ketiga dalam narasinya seperti ini. Simone Davis, mengapa terjadi rekonsiliasi rekening Yagol dengan pihak perbankan? Yagol perusahaan online berkedudukan di luar negeri, sehingga tidak dapat membuka rekening bank swasta di Indonesia. Maka dibutuhkan perantara untuk menyelesaikan transaksi transfer uang yang ada di Yagol ke rekening bank yang ada di Indonesia.
Bagaimana lalu lintas withdraw dan top up dilakukan? Untuk proses WD-nya ya, kita lakukan WD di Yagol untuk pindahkan sejumlah uang ke rekening bank. Yagol kirim uang dan memerintahkan pihak ketiga, yaitu perusahaan payment gateway resmi yang sudah memiliki izin OJK. Yang resmi berarti payment gateway-nya kalau dari statement ini, bukan aplikasinya ya. Yagol kirim uang dan memerintahkan pihak ketiga yaitu perusahaan payment gateway resmi yang sudah memiliki izin OJK untuk melakukan transfer uang ke rekening bank kita. Jadi tanggung jawab transfer uang ada di pihak ketiga. Mereka dari tim admin ini memberi statement melempar bola api ke pihak ketiganya karena yang transfer. Padahal yang bertanggung jawab secara penuh seharusnya aplikasi tersebut kan. Logisnya seperti itu. Namun dari statement ini bagaimana pendapat kawan-kawan semua? Dari Yagol mengirimkan uang dan memerintahkan pihak ketiga untuk meneruskan ke rekening teman-teman semua. Untuk proses top up-nya, kita transfer uang melalui bank dan bank kirim uang ke perusahaan payment gateway untuk dikirim ke perusahaan Yagol. Selanjutnya masuk ke saldo kita. Dikarenakan transaksi di Yagol tiap hari meningkat hingga jutaan transaksi withdraw dan top up, maka perusahaan payment gateway sepertinya ada kesulitan menyelesaikan semua transaksi dengan cepat, sehingga banyak transfer withdraw dan top up belum dilakukan. Sudah ada sebulan masa belum selesai, ya kan? Seperti yang terjadi beberapa minggu terakhir ini, proses withdraw dan top up yang awalnya hanya hitungan 1 menit, tertunda hingga beberapa hari baru masuk. Hari demi hari, selisih transaksi ini semakin banyak. Yagol dan perbankan harus melakukan rekonsiliasi dahulu agar semua transaksi yang belum dilakukan pihak payment gateway diselesaikan terlebih dahulu. Apa proses rekonsiliasi? Proses rekonsiliasi adalah sebuah proses cek dan recheck menyamakan beberapa transaksi withdraw dan top up yang masih terpending di pihak payment gateway tersebut. Contoh kasusnya, Yagol memerintahkan pihak payment gateway melakukan 1000 transaksi transfer ke rekening bank member yang sudah lakukan withdraw di Yagol. Yang terjadi, pihak payment gateway hanya bisa melakukan 500 transaksi katanya. Sisa 500 transaksi lagi dilakukan besok. Hal ini membuat transaksi semakin banyak yang tertumpuk di perusahaan payment gateway tersebut. Sebagai solusi mengatasi hal tersebut, maka dilakukan pencocokan pembukuan transaksi withdraw, top up antara Yagol, pihak payment gateway, dan pihak perbankan agar tidak terjadi gagal transfer. Mohon sahabat-sahabatku bisa memahami kejadian ini bahwa pihak Yagol hanya memindahkan proses withdraw dan top up melalui perusahaan payment gateway yang sudah bekerja sama dengan Yagol. Untuk teknis lebih detail sudah dijelaskan oleh Pak Tacu dan info dari Mas Roni. Siapa tuh Pak Tacu dan Mas Roni nih? Mohon kita yang ada di Super Coach bisa menjaga rumah kita Yagol dari penyusup yang membuat info tidak benar agar tim kita hancur di Yagol dan mereka diajak ke aplikasi bola sebelah. Terima kasih. Bagaimana nih alur cerita atau alur narasi dari admin ini? Penasaran kan siapa adminnya? Coba kita lihat kontaknya. Bernama Nico Hayden. Dia bergabung di beberapa grup ini, MFG Football, Yagol Team Boss. Wow, Yagol Team Boss. Serling Ponzi. Yang terakhir ini statementnya. Yang ngerti sistem perbankan pasti memaklumi hal ini. Makanya jangan percaya hoak.
biar nggak terjadi lagi penarikan serentak. Yang kena dampaknya kita-kita juga. Aplikasi sebelah yang nyebarin hoaknya ketawa puas. Aplikasi mana yang dimaksud? Harusnya secara jelas disebutkan. Dan jangan melempar bola panas ke yang lain. Bukan pihak ketiga yang tahu penuh bertanggung jawab, pihak yang memiliki sistem atau di sistem CFG maupun di Yagol maupun aplikasi lainnya. Karena mereka sebagai koordinator penuhnya. Pihak ketiga ini hanyalah perantara untuk transaksi. Seperti yang statement tadi dikatakan, pihak ketiga sudah mendapat izin otoritas jasa keuangan. Yang resmi berarti pihak ketiganya, tim payment gateway-nya, bukan aplikasinya. Nah, sampai sini teman-teman saya harapkan dapat memahami alur mereka proses transaksi. Kalau dari statement ini dinyatakan bahwa tim Yagol mentransfer ke pihak ketiga dan pihak tiga meneruskan ke member-membernya. Tapi dengan alasan-alasan yang tadi karena terjadinya penarikan secara massal, kemudian karena ada alasan-alasan ataupun alibi lainnya, apakah logis? Karena sampai saat ini saya rasa sudah hampir 1 bulan. Mungkin bahkan untuk aplikasi Yagol sendiri sudah lebih dari 1 bulan. CFG yang beberapa hari yang lalu belum bisa melakukan proses withdraw juga belum selesai masalahnya. Apakah logis dengan alasan-alasan tersebut? Boleh pendapat teman-teman semua. Semoga informasi yang kami paparkan dan sampaikan bermanfaat. Sehat selalu, jaga kesehatan badan, jaga kesehatan akal dan pikiran. Jika kalian suka dengan konten yang ada di channel Kepo Gengs ini, untuk selalu berbagi informasi yang bermanfaat seputar aplikasi-aplikasi, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.